Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismo Yogi. Saat ini saya bekerja sebagai manajer di Kebun Gunung Para PT PN 4 Regional 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan yang merupakan salah satu materi dalam pelatihan PLDP 1 di LPP Agro Nusantara. Dalam topik kepemimpinan akan membahas 3 topik utama. Di antaranya yang pertama adalah konsep level kepemimpinan atau change leaders, berbicara tentang sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya pengembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau perusahaan. Yang terakhir, building talent, yang merupakan sebuah desain untuk mengembangkan kepemimpinan di perusahaan. Kemudian yang kedua, manajemen inovasi, yang bertujuan agar pemimpin mampu membangun lingkungan kerja dan organisasi inovatif, mampu mengevaluasi kualitas dan kelayakan ide inovasi dan menilai manfaat atau nilai tambah. Yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu mengelola penciptaan inovasi dan meminimalkan risiko penerapan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah coaching dan nurturing people, yaitu di mana seorang pemimpin yang melakukan coaching menciptakan tempat kerja yang lebih baik. Level kepemimpinan berdasarkan hasil penelitian secara empiris yang dilakukan oleh Jim Collins terdiri atas 5 level, yaitu level yang pertama, highly capable individual, membuat kontribusi yang produktif melalui talent, pengetahuan, keterampilan, dan memiliki kebiasaan kerja yang baik. Kemudian level 2, contributing team member, memiliki kontribusi, kemampuan individual untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja secara efektif dengan yang lain dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, competent manager, mengorganisasikan orang dan sumber daya menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kemudian level yang keempat, effective leaders, yaitu mengkatalisasi komitmen untuk mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan memicu kerja kelompok agar bekerja dengan standar yang tinggi. Level 5 atau eksekutif, yaitu membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati dan tekad profesional. Kemudian selanjutnya adalah change leadership, yaitu sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau perusahaan, atau 3C dari efektif change leadership antara lain, yaitu communication, collaboration, dan komitmen. Kemudian building talent. Talent adalah pola pikir atau perasaan dan perilaku kita yang produktif. Talent yang dimaksud adalah individu atau orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen talent merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Pertama, mengembangkan, kemudian memperkuat karyawan baru. Pada proses pertama kita masuk perusahaan. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Dan ketiga adalah menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah manajemen inovasi. Peran kunci seorang pemimpin adalah tahu cara menciptakan solusi kreatif, tahu cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, dapat melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi, memberikan arahan yang jelas tentang cukupan inovasi, dan terakhir seorang pemimpin berperan menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Seorang pemimpin inovasi harus mewaspadai perilaku, mematahkan semangat anggota tim, kemudian memaksakan pendekatan top down, mempunyai sikap aku paling tahu segalanya, tidak cermat memonitor dan mengevaluasi inovasi, membuat suasana bawah sistem, dan atau adalah harga mati. Terakhir, seorang pemimpin harus memperjelas segala ambiguitas yang terdapat dalam suatu inovasi dan mampu merumuskan mitigasi risiko dari inovasi. Kemudian selanjutnya tips dalam melakukan coaching adalah, pertama adalah mengembangkan kebiasaan coaching yang menyenangkan, yaitu di mana coaching dilakukan tidak waktu yang khusus, yaitu melakukan coaching setiap aktivitas minimal 10 menit setiap harinya. Kebiasaan ini perlu berlatih membuat anggota merasa nyaman untuk membangun kebiasaan coaching yang produktif. Ada 4 faktor yang harus dipahami dalam membangun perbincangan coaching yang produktif yang biasa disingkat dengan TERA, yaitu TRIP, expectation, rank, dan autonomy. TRIP adalah ketika orang yang bertanya apa kita berada di sisi yang sama atau tidak. Expectation adalah ketika orang bertanya apa yang terjadi di masa depan. Rank adalah ketika otak bertanya apa kamu lebih penting dari saya. Kemudian autonomi adalah ketika otak bertanya apakah saya punya pilihan. Semakin tinggi nilai dari setiap faktor dalam TERA, maka orang tersebut dapat bekerja lebih efektif. Tujuan coaching bukan solusi yang jangka pendek dan tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi setiap anggota tim, namun memberdayakan mereka untuk memahami apa yang bisa mereka perbaiki. Kedua adalah bertanya dengan cara yang tepat adalah hal yang penting dalam coaching. Sebagai seorang coach adalah untuk memberdayakan karyawan atau anggota tim. Tips selanjutnya, hindari bertanya mengapa. Lakukan dengan memulai, yaitu apa yang sedang Anda pikirkan.
Apa yang sedang Anda katakan? Selanjutnya, lalu apa lagi? Sebagai seorang coach, bertugas untuk memberdayakan karyawan agar dapat menemukan solusi mereka sendiri. Hindari pertanyaan mengapa. Ketika seorang coach tahu cara mengembangkan karyawan, coach yang baik harus tahu apa yang harus orang tersebut inginkan oleh anggota tim. Ajukan pertanyaan, apa yang menurut Anda yang paling berguna dan apa yang Anda pelajari dari sesi ini. Coach yang hebat bukanlah orang yang memberikan saran terbaik, namun coach yang hebat adalah orang yang mampu mendengarkan dan mengembangkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian materi kepemimpinan saya sampaikan. Tetap semangat dalam berkarya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.